Kajian singkat kita pada hari yang mulia ini adalah tentang kapan dibolehkan ghibah. Apa arti ghibah, Pak? Ghibah itu adalah kita membicarakan orang yang tidak di hadapan kita, dan apa yang kita bicarakan itu benar-benar ada pada orang tersebut ya. Jadi misalnya kita berdua nih ngomongin orang lain yang tidak ada di hadapan kita, dan apa yang kita ngomongin itu benar-benar ada pada orang tersebut, itu ghibah namanya. Ada yang agak sama dengan ghibah ya, kalau bahasa Quran buhtan namanya ya. Membicarakan orang lain yang tidak ada di hadapan kita, dan apa yang kita bicarakan itu tidak ada pada orang tersebut ya. Artinya apa, Pak? Bohong namanya ya. Jadi kita mengatakan atau membicarakan apa yang tidak ada pada orang tersebut. Sama-sama membicarakan orang yang tidak ada di hadapan kita, tapi kalau yang satu ghibah itu ada pada orang yang sedang kita bicarakan. Tetapi kalau bohong atau buhtan, fitnah juga ya, adalah membicarakan apa yang tidak ada pada orang tersebut. Misalnya apa? Ya, orang itu baik, kita katakan apa? Tidak baik. Berarti apa? Bohong kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam surat Al-Hujurat ayat 12 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ya. Kalian ya jangan menggunjing ya atau ghibah antar ya sesama dengan yang lainnya. Ya. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Ya. Apakah kalian menginginkan ya memakan apa, Pak? Memakan bangkai ya, daging saudara kalian yang telah meninggal gitu, yang telah mati, mayit ya. Dan pasti apa? Fakarihtumuhu. Pasti kalian itu apa, Pak? Ya nggak mau, pasti kalian nggak suka gitu ya, makan bangkai saudara kalian ya. Makanya kalau kita lihat dari surat Al-Hujurat ayat 12 ini, ghibah itu hukumnya apa, Pak? Hukumnya haram. Kenapa haram? Karena disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang makan bangkai, dan bangkai itu hukumnya haram. Makanya ghibah itu haram ya. Dan juga nanti kita akan temukan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haram ya. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan juga kehormatan kalian itu haram, kahirmati yaumikum hadza, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah mengatakan itu di saat haji ya. Di saat haji ya, Rasulullah mengatakan harta-harta kalian, darah-darah kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian, maksudnya adalah kehormatan kaum mukminin ya, itu adalah haram. Kahirmati yaumikum hadza. Seperti apa? Seperti haramnya di saat hari ini, yaitu hari di mana Rasulullah melakukan ibadah haji ya. Habis itu apa? Wa syahrikum hadza. Kenapa Rasulullah menyebutkan syahrikum hadza? Karena bulan haji itu adalah bulan haram, bulan Zulhijjah ya, bulan haram. Dan kemudian apa? Ya, wa fi biladikum hadza, dan juga apa? Seperti ya kalau bilad itu diartikan juga negara lah gitu ya, tempat. Kenapa? Karena ketika itu Rasulullah SAW mengatakan ya, di tanah haram ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita lihat firman Allah dalam surat Al-Hujurat tadi, dan juga dari sabda Nabi Muhammad SAW yang kita bacakan tadi, hukum, Masya Allah, hukum dasar ghibah itu adalah
adalah haram. Hukum dasar dari apa, Pak? Dari ghibah itu adalah haram. Tetapi ketahuilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau di dalam kaidah ilmu usul fiqh, ya, kita akan menemukan ada nanti, ya, ketika para ulama membicarakan dalil, maka di sana ada namanya dalil umum. Ya, dalil umum artinya apa? Ya, dalil yang belum dikhususkan. Ya. Dan nanti ada dalil-dalil yang mengkhususkan. Ya. Artinya apa? Kalau kita temukan dalil-dalil yang mengkhususkan, maka yang tadinya haram maka akan menjadi boleh. Nah, kalau misalnya dalil khusus itu, ya, kalau di dalam ilmu usul fiqh itu ada dua. Ya, bisa yang mengkhususkan dalil umum itu adalah secara bersambung, muttasil namanya. Ya. Misalnya apa, Pak? Yang muttasil itu kalau kita contohkan saja yang gampang itu firman Allah dalam surat Al-Asr. Apa bunyinya, Pak? Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Kan gitu ya, ila akhirih. Jadi Allah sebutkan pada dasarnya semua manusia itu merugi. Nah, ini umum. Habis itu kemudian apa? Datang pengkhususan. Pengkhususannya secara bersambung, illal ladzina amanu. Kecuali siapa? Orang yang beriman. Ya, ada pengkhususan. Orang beriman tidak rugi, Pak. Ya, habis itu wa amilus shalihat, tidak rugi. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Yang saling menasihati dalam kebenaran dan juga dalam kesabaran, mereka tidak rugi. Tetapi umumnya adalah merugi. Nah, inilah yang dimaksud dengan, ya, dalil umum yang kemudian datang pengkhususan, tapi pengkhususan itu bersambung, muttasil namanya. Ya, muttasil. Ada yang apa, Pak? Dalil pengkhususannya tidak datang di dalam satu ayat atau muttasil atau bersambung, tidak. Tetapi apa? Datang, ya, pada bentuk yang lain, atau di ayat yang lain, atau di hadis yang lain. Ya. Maka nanti kita temukan misalnya apa? Kata para ulama usul fiqh, ya, mengkhususkan, ya, dalil dengan apa? Ya, bil munfasil namanya. Munfasil itu apa? Pengkhususannya tidak tersambung dengan apa? Dengan ayat yang umum. Seperti apa? Ayat yang kita bacakan tadi tentang apa? Manusia itu pada dasarnya merugi, ya. Nah, contoh ghibah yang dibolehkan apa, Pak? Nah, contoh ghibah yang dibolehkan, ya, di antaranya apa? Di antaranya ketika bapak pernah dizolimi oleh orang lain. Kemudian apa? Karena pernah dizolimi, akhirnya pasti kita akan apa, Pak? Pasti kita akan menuntut keadilan, kan gitu ya? Kita menuntut keadilan kemana? Ya, ke pengadilan lah begitu. Maka bapak datang ke pengadilan. Pas sampai pengadilan, bapak pasti ditanya sama siapa, Pak? Sama hakim. Kenapa kamu melaporkan tetanggamu misalnya? Ya. Habis itu kata bapak, aduh, saya nggak bisa ini menceritakan dia. Takut ghibah saya. Ya, takut ghibah saya. Jadi nggak bapak melapor, Pak? Nggak jadi. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 148, la yuhibbullah al-jahra, ya, bisu'i minal qaul illa man zulim, kata Allah, ya. Allah tidak menyukai kalian terang-terangan dengan perkataan-perkataan yang buruk, yang jelek, kecuali apa? Illa man zulim, kecuali apa? Orang-orang yang terzolimi. Maka boleh bagi kita kemudian apa? Membicarakan di hadapan hakim orang yang telah menzolimi kita. Misalnya apa? Oh, orang yang menzolimi saya itu pemarah, Pak. Dia menzolimi saya dengan ini dan ini. Artinya apa? Di saat kita melapor kepada hakim tadi, orang yang sedang kita laporkan itu tidak ada di tempat, kan gitu ya?
Artinya apa? Ketika kita membicarakan orang yang tidak ada di tempat dan apa yang kita laporkan itu benar-benar ada pada dia, berarti itu kita sedang apa, Pak? Sedang ghibah. Makanya disebutkan oleh para ulama, ketika kita dizolimi dan kemudian kita menuntut keadilan, maka dibolehkan untuk apa? Untuk berghibah di hadapan hakim. Ya, ini yang pertama, Pak ya. Yang kedua apa lagi, Pak? Yang kedua adalah ketika kita meminta fatwa. Ya. Contohnya apa? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, ya, ada seorang wanita namanya Hind binti Utbah, ya, bahasa Indonesianya Hindun, putrinya Utbah. Kenal, Pak, sama Hindun? Dia pernah nusuk apa, Pak? Pernah nyongkel dadanya Hamzah, diambil hatinya, habis itu dikunyah. Jahat benar, Pak. Itu sebelum Islam, sebelum dia masuk Islam. Pas saat Futuh Mekah, kemudian dia memeluk Islam dan juga suaminya, ya, suaminya namanya Abu Sofyan, ya. Nah, Hind binti Utbah ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan kemudian dia mengatakan kepada Rasulullah apa, Pak? Ya Rasulullah, inna Aba Sofyan rajulun syahih, katanya. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sofyan, suaminya itu, tapi nggak ada di situ, Pak. Ya, jadi Hindun itu datang sendiri lah istilahnya gitu ya kepada Rasulullah. Artinya suaminya nggak diajak. Tetapi kemudian dia mengatakan apa? Sesungguhnya Abu Sofyan itu adalah seorang laki-laki yang pelit, katanya. Kalau Abu Sofyan tahu marah nggak, Pak? Marah dia. Dia sedang digibahi, katanya. Ya. Kenapa pelit? Karena kata Hindun tadi, ya, dia tidak memberikan nafkah yang cukup kepadaku dan juga kepada anak-anakku, kecuali apa yang kuambil secara diam-diam dari hartanya Abu Sofyan. Dia ingin nanya, apa hukumnya? Berdosakah atau tidak? Karena dia telah mengambil secara diam-diam dari nafkah yang seharusnya diberikan oleh siapa? Oleh Abu Sofyan. Abu Sofyan punya harta, tetapi karena pelit, akhirnya apa? Nafkahnya kurang, Bu. Ibu-ibu di sini ada yang kurang, Bu? Kalau ada yang kurang, ya, berarti apa? Bisa seperti apa? Seperti Hindun binti Utbah tadi. Kenapa? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khud, ya, ma yakfiki wali walidiki bil ma'ruf, kata Rasulullah. Ambillah, katanya. Artinya apa? Rasulullah memberi fatwa bahwa boleh kau ambil apa yang membuatmu cukup dan anak-anakmu dengan ma'ruf. Yang maksud dengan ma'ruf di sini apa? Ya, standar lah begitu. Misalnya apa? Kebutuhannya sekarang berapa, Pak? 100.000 misalnya. Nah, Bapak ngasihnya cuma 20.000 atau ngasihnya cuma 60.000. Maka boleh bagi istri-istri Bapak untuk ngambil secara diam-diam 40.000 lagi. Kalau lebih dari itu, berarti bukan ma'ruf lagi namanya. Itu apa? Sudah mengambil harta suami di luar apa? Di luar yang ma'ruf. Artinya ya sudah mengambil di luar apa? Di luar yang dibenarkan oleh syariat. Jadi insya Allah ini kita ngasih yang lebih, Pak ya. Ya, wajah-wajahnya wajah-wajah ngasih yang lebih semua nih. Ya. Jadi ibu-ibu dirahmati Allah, ya. Ketika ya kita tujuannya meminta fatwa, ya, seperti yang dilakukan oleh siapa tadi, Pak? Hindun binti Utbah tadi, maka di saat itu dibolehkan kita ghibah. Ya. Jadi jangan apa? Jadi pas kita mau melapor misalnya ke MUI misalnya, ya, kita mau minta fatwa misalnya. Apa fatwa? Ini ada orang yang melakukan ini terhadap agama kita misalnya. Kan gitu ya. Habis itu apa? Habis itu ketika MUI tanya, ya, apa saja yang dilakukan? Habis itu kita katakan, oh, saya takut ghibah.
maka kita nggak jadi minta fatwa, Pak. Ya, maka Hindun ketika itu mengatakan, walaupun apa yang dikatakan itu adalah sesuatu yang dibenci oleh siapa? Oleh suaminya, yaitu Abu Sufyan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena waktunya singkat ya, kita lanjutkan yang ketiga, Pak ya. Yang ketiga adalah, ini juga ada di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, tetapi lafadznya saya lebih mengambil lafadz yang digunakan oleh Imam Muslim, ya. Karena kalau dalam hadis itu kadang ada yang lafadznya sama, ya. Ada yang maknanya sama tetapi lafadznya berbeda, ya. Makanya kayak misalnya apa? Dalam ilmu hadis itu ada mutawatir lafzi misalnya. Berarti apa? Lafadznya itu sama. Semua yang meriwayatkan hadis lafadznya ya itu juga, gitu ya. Ada mutawatir maknawi. Nah, maknawi maksudnya apa? Lafadznya berbeda tetapi maknanya sama. Nah, hadis yang akan saya sebutkan ya, ghibah yang ketiga yang dibolehkan ya, adalah saya ambil dari lafadznya Imam Muslim. Kenapa? Karena menurut saya lebih mudah dihafal. Nah, kalau yang lafadznya Imam Bukhari agak susah dihafal ya. Jadi saya ambil yang mudah saja, kan gitu ya. Tetapi itu adalah hadis sahih yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, ya. Kisahnya bagaimana, Pak? Ada namanya Fatimah binti Qais, ya. Jadi Fatimah binti Qais kenal nggak, Pak? Nah, Fatimah binti Qais ini pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang akan dia katakan kepada Rasulullah? Dia ingin mengatakan bahwa dia sedang dikhitbah oleh 3 laki-laki. Ibu-ibu pernah dikhitbah berapa orang, Bu? Kalau Fatimah binti Qais dikhitbah 3 orang laki-laki, ya. Dan kemudian dia bingung mau milih yang mana, Pak, ya. Akhirnya dia tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama mengkhitbahnya adalah Muawiyah, yang kedua Abul Jahmin, dan yang ketiga Usamah bin Zaid, ya. Hadir nggak mereka bertiga di situ, Pak? Nggak ada. Jadi yang ada cuma Fatimah binti Qais dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdua sedang membicarakan siapa? Membicarakan Muawiyah, membicarakan Abu Jahmin, dan membicarakan Usamah bin Zaid, ya. Artinya sedang ghibah nih, gitu ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu mengatakan apa? Fa amma Muawiyah la malu lahu. Muawiyah itu tidak punya harta, ya. Kenapa? Karena apa? Biasanya kalau wanita itu maunya yang kaya-kaya dikit lah, Pak ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu bahwa Muawiyah itu tidak punya harta, ya. Yang kedua, wa ammal Abu Jahmin darrab lin nisa, kata Rasulullah. Dia itu ya, darrab itu bisa diartikan ya tangannya itu ringan lah, Pak ya. Nah, suka mukul lin nisa, kepada perempuan, ya. Apa namanya, Bu? Ya galak, Bu ya. Ya, jadi kalau misalnya kamu menikah dengan Abul Jahmin, ya, Rasulullah tidak mengatakan gitu. Cukup dengan mengatakan bahwa dia adalah tukang pukul wanita, darrab lin nisa. Bisa jadi apa, Pak? Bisa jadi kalau kamu menikah dengan dia nanti akan ya kena lah beberapa tamparan lah, begitu ya. Gitu ya. Apa, Pak? Kena lah beberapa kali kepret gitu ya. Nah, tapi kalau wajah-wajah ini enggak, insyaallah. Ya. Kalau yang sudah kepret ya udahlah, minta maaf. Kasih apa, Pak? Kasih hadiah habis itu, ya. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fa Usamah bin Zaid. Artinya ada isyarat, tidak menyebutkan aibnya. Aibnya siapa? Aibnya Usamah bin Zaid, ya. Maka kemudian dari hadis ini disebutkan oleh para ulama, ketika tujuannya memberi peringatan atau memberi nasihat, maka dibolehkan bagi kita untuk ghibah. Kenapa? Rasulullah SAW tadi ketika ditanya tentang Muawiyah ingin memberikan peringatan kepada siapa? Kepada Fatimah binti Qais bahwa dia tidak punya harta. Ketika ditanya tentang Abul Jahmin, Rasulullah ingin memberi peringatan kepada dia bahwa dia darrab lin nisa, adalah seorang
yang suka mukul perempuan, ya. Artinya Rasulullah ingin memberi peringatan. Artinya ya pilihannya kembali kepada dia. Ya, kalau dia milih Muawiyah berarti siap apa, Bu? Ya, kalau misalnya kurang-kurang dari nafkah ya sabarlah. Kan sudah kamu ibu pilih kan gitu ya. Atau ibu pilih Abul Jahmin misalnya. Maka ya ketika sesekali kena apa? Kena kepret gitu ya. Nah, siap-siap kan udah dipilih gitu ya. Ya, dan Usamah bin Zaid tidak disebutkan apa-apa oleh Rasulullah SAW, menunjukkan apa? Ya ada isyarat untuk menikah dengan Usamah bin Zaid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, ini kalau kita lihat ini bagus untuk kehidupan kita ya di masyarakat gitu ya. Jadi kalau bapak mau menikahkan anak gitu ya, ya tanya dulu gitu. Jangan langsung dinikahin. Tahu-taunya mantan apa gitu ya. Nah, tapi kalau udah taubat nggak apa-apa gitu. Kalau masih gitu ya, cuma apa? Cuma ya di depan kita pura-pura baik lah gitu ya. Ya. Karena kalau nanya sama orangnya langsung kan pasti dia apa, Pak? Kalau dia nggak pernah sholat pasti dia bilang sholat gitu. Kalau dia malas pasti dia bilang rajin. Kalau nggak punya kerja pasti dia bilang punya pekerjaan kan gitu ya. Namanya bahasa kita sekarang apa, Pak? Ya pencitraan lah begitu. Gitu ya. Apa, Pak? Nggak punya harta dibilang punya harta gitu. Ya itulah artinya apa? Biar kita pilihan gitu ya. Ya. Tetapi tanyalah sama orang lain, Pak. Ya. Makanya kalau kita lihat orang-orang dalam sejarah itu, orang-orang yang cerdas seperti siapa misalnya? Seperti Khadijah, ya. Khadijah binti Khuwailid, ya. Siapa itu, Pak? Istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia wanita cerdas sekali, Pak. Jadi kalau dia mau mencari ya, saat dia mau menikah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak langsung. Walaupun sudah apa? Dia sudah dengar tuh bahwa yang namanya Muhammad itu adalah seorang yang apa? Yang terpercaya, Al-Amin, terkenal tuh seluruh apa, Pak? Seluruh jazirah Arab terkenal. Tapi dia nggak langsung percaya begitu saja, Pak. Ini bukti dia cerdas. Dia apa? Dia kirim dulu ya orang ya, dan dia tugasi dulu ya. Tugas apa? Tugas dia sebagai pedagang ya. Karena kalau kita lihat ketika terjadi apa namanya dalam sebuah pengadilan itu ya, jadi Umar bin Khattab ya pernah apa, Pak? Pernah mau minta seseorang untuk menjadi saksi gitu ya atas seseorang gitu ya. Maka kemudian bangunlah seorang gitu ya, saya mau menjadi saksi karena saya apa namanya mengenalnya lah gitu ya. Dan kemudian Umar bin Khattab pun mengatakan, apakah kamu pernah melakukan perjalanan dengannya? Gitu. Safar, perjalanan itu ya safar lah gitu. Kata seorang laki-laki tadi apa, Pak? Belum katanya. Habis itu Umar bin Khattab pun nanya lagi, apakah kamu pernah bermuamalah dengan dia ya 1-2 dirham lah begitu ya? Kata dia belum juga katanya. Berarti wallahi kamu belum mengenalnya katanya ya, demi Allah kamu belum mengenalnya ya. Jadi kalau mau mengenal orang minimal 2 itu, Pak, tadi ya. Makanya ini dilakukan oleh siapa? Oleh Khadijah binti Khuwailid tadi. Dia suruh Muhammad ya, belum jadi nabi ketika itu ya, disuruh Muhammad untuk apa? Untuk berdagang dengan hartanya. Artinya apa? Dia kasih beberapa apa? Ya beberapa dirham tadi ya. Habis itu apa? Dia suruh safar, karena dagang bukan di Mekah ketika itu. Dagangnya kemana? Ke Syam ya. Dan kemudian apa? Saking cerdasnya dia, dikirimlah namanya siapa? Maisarah. Yang tujuannya apa? Nanti ini mata-mata lapor. Makanya saya katakan apa? Bapak kalau mau nanya baiknya seseorang apa tidak, jangan tanya sama orangnya langsung. Walaupun dia telah terkenal apa? Walaupun dia telah terkenal sebagai seorang yang al-amin, orang yang terpercaya. Apalagi terkenalnya apa? Al-kadhibin, orang-orang yang tukang bohong. Kalau terkenalnya tukang bohong ya lebih parah lagi kan, Pak ya? Ini orang yang sudah terkenal jujur, al-amin, tetap apa? Dikirim oleh Khadijah seorang yang namanya Maisarah. Untuk apa?
untuk nanti dia laporkan. Muhammad itu ketika di perjalanan begini. Ketika dia berhubungan dengan duit karena dia dagang, dia begini. Artinya apa? Dua inilah ketika diceritakan dan orang tidak melakukan pelanggaran di saat safar dan di saat berhubungan dengan uang, maka boleh diambil sebagai apa, Pak? Sebagai pegangan atau menantu lah gitu ya. Jadi suruh aja Pak kemana kek, ke Surabaya kayak gitu ya. Kalau jangan sama bapak, karena kalau sama bapak pasti apa Pak? Pasti dia akan jaga imen, jaim ya. Atau ya kalau nggak seperti itu ya tanya sama tetangga, nggak usah ribet-ribet lah ya. Tanya sama tetangga gitu ya. Maka tetangga yang ditanya ya jangan mengatakan apa, jangan tanya ke saya lah, saya takut ghibah katanya. Kan biasa gitu kan? Padahal apa? Orang tadi yang ingin bertanya tentang apa, yang melamar anaknya itu benar-benar ingin tahu. Karena yang mengetahui pasti apa? Pasti tetangganya atau gurunya atau imam masjid di sini. Ya, pengen tahu misalnya apa? Itu laki-laki itu kalau subuh ke masjid nggak gitu misalnya. Habis itu imam nih nggak enak nih. Bilang aja lah dia setiap hari ke masjid gitu. Ya, takut bilang aja padahal ya bapak tahu dia nggak pernah ke masjid. Berarti bapak sedang berbohong, buhtan namanya. Ya, katakan saja. Ya, misalnya apa Pak? Misalnya ketika ya bapak tahu tetangga bapak itu kalau malam-malam pulang misalnya apa jam 12 matanya merah gitu. Habis itu jalannya hoyong gitu ya. Jadi pas ditanya ya sama orang yang mau menikahkan anaknya tadi, "Pak, itu si Doni itu gimana?" Akhirnya bapak katakan, "Apa Pak kalau orang pulang malam merah matanya?" Apa Pak? Bapak katakan mabuk. Berarti bapak sudah apa Pak? Sudah fitnah namanya. Bapak katakan saja dia kalau malam jam 12 pulang matanya merah, suka hoyong. Jadi kalau kadang pas lagi parkir mobil nggak pas di garis gitu ya. Ini ada dua kemungkinan Pak. Kemungkinan pertama dia benar-benar mabuk. Kemungkinan kedua dia habis ronda, sapam ya. Jadi katakan saja apa yang ada pada dia. Dia jam 12 malam pulangnya matanya merah dan hoyong. Yang bertanya tambah bingung nih. Ini kayaknya nih kalau nggak mabuk berarti sapam. Akhirnya apa? Dia akan mencari informasi kepada yang lainnya. Artinya apa? Kita tidak menanggung dosa. Karena apa? Karena apa yang kita katakan adalah benar-benar ada pada orang yang sedang ditanya, ya. Ya, kalau sekarang nyari apa Pak sekarang? Bapak sedang nyari apa sekarang? Nyari presiden. Ya, kalau Fatimah binti Qais tadi kan apa? Nyari suami. Suami itu pemimpin juga kan? Pemimpin untuk rumah tangga. Ya, yang lamar 3 orang gitu. Sekarang kita sedang dilamar juga Pak. Ya. Yang lamar kita banyak hari ini. Kalau presiden ada 2. Yang pertama Jokowi, yang kedua Prabowo, ya. Kalau anggota parlemen banyak, ya. Susah itu, susah. Kalau ustadznya ditanya bingung ustadz jawabnya. Ya. Jadi kalau misalnya kita bingung memilih gitu ya, maka apa? Lakukan apa seperti dilakukan oleh Fatimah binti Qais tadi, ya. Fatimah untuk mencari pemimpin keluarga. Artinya apa? Suami dia tidak gampang memilih, ya. Maka begitu juga harusnya kita. Karena pemimpin itu lebih dari suami, Pak. Karena dia bukan memimpin 1-2 orang, tapi dia memimpin satu Indonesia. Maka seharusnya apa yang kita lakukan harus lebih dahsyat lagi daripada Fatimah binti Qais. Kita harus benar-benar nanya, gitu ya. Ya, harus benar-benar nanya gitu. Dan ternyata ya sekarang kan kita mau nanya ke Rasulullah nggak ada Rasulullahnya. Nanya siapa dong Pak? Ya kalau kata Rasulullah itu ya al ulama itu warasatul anbiya kan gitu ya.
Ulama itu pewaris para nabi. Makanya tanyalah sama apa? Ya sama, ya bolehlah. Ya. Artinya apa yang sudah diarahkan sama mereka, ya mereka sudah mengatakan, ya seperti Rasulullah mengatakan Muawiyah itu la malulahu. Rasulullah katakan itu. Enggak diam-diam aja. Oh Muawiyah gimana ya? Muawiyah kayaknya rada-rada begitulah. Serah kamu deh gitu. Kan sekarang kita gitu Pak ya. Ingkari janji misalnya. Ya. Dan kemudian kita nggak mau orang nanti mengingkari teringkari lagi gitu ya, diingkari lagi janjinya, kita nggak mau kan gitu ya, maka kita beri peringatan. Dan sama seperti Rasulullah mengatakan Muawiyah la malulahu, Abul Jahmin dzarrab lin nisa, disebutkan Muawiyah itu begini, maka Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau Bapak ditanya, katakan yang Bapak tahu, jangan ditambah dan dikurang. Kalau yang Bapak nggak tahu, Bapak katakan, itu namanya apa? Sama seperti orang yang matanya merah tadi. Untuk memberi peringatan atau menasehati, maka dibolehkan kita membicarakan mereka berdua. Dan juga apa? Dan juga calon-calon yang lain hari ini yang bertebaran di jalan, muka-mukanya itu yang kita nggak tahu. Gitu ya. Maka Bapak yang tahu, siapa nih saya pilih? Saya bingung nih. Bapak katakan saja, oh ini saya tahu nih. Yang ini saya tahu, dia ini Masya Allah membela apa? Membela ya syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang satu lagi gimana? Oh, ini ya Ibu katakan saja. Mantan dukun misalnya. Katakan saja. Oh, ini dia ini kalau masalah syariat dia anti syariat. Bapak katakan. Sehingga apa? Sehingga orang yang bertanya tadi ya seperti Fatimah binti Qais akhirnya bisa memilah dan memilih dengan apa? Ya dengan pilihan yang benar gitu. Ya. Tapi Bapak Ibu dirahmati Allah, yang keempat, ya, yang keempat apa Pak? Yang keempat itu adalah ketika tujuannya, ya, untuk i'anah ala taghyiril munkar, untuk merubah kemungkaran. Jadi i'anah maksudnya apa? Bekerja sama untuk merubah kemungkaran, maka dibolehkan bagi kita ghibah. Membicarakan siapa? Maksudnya ada orang yang melakukan kemungkaran, kita kemudian membicarakan mereka. Tujuannya apa? Untuk merubah kemungkaran itu. Tapi kalau tujuannya tidak ada untuk merubah kemungkaran itu, maka tidak dibolehkan. Makanya Bapak kalau mau bicara orang yang melakukan kemungkaran, niatnya harus benar-benar dulu. Saya mau merubah kemungkaran yang dilakukan oleh dia. Saya nggak mau di kampung ini ada kemungkaran. Akhirnya apa? Pengurus masjid kemudian membicarakan orang tersebut. Kan gitu ya? Karena kalau tidak dibicarakan, maka tidak akan ada solusi. Akhirnya apa? Dibicarakanlah oleh pengurus masjid orang yang tidak ada di sini dan dia melakukan kemungkaran. Dalilnya apa? Ya dalilnya banyak sekali Pak. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk amal ma'ruf nahi mungkar. Jadi ketika tujuannya untuk merubah kemungkaran, maka dibolehkan bagi kita untuk menggibahi orang tersebut. Dan yang terakhir 5 saja karena udah Isya. Yang terakhir itu adalah apa Pak? Membicarakan al-mu'lin bil ma'asi, ya, atau bi fisqihi, atau disebutkan juga al-mujahir, ya. Jadi membicarakan orang yang telah terang-terangan dengan dosanya. Jadi mujahir itu artinya apa Pak? Orang yang ya dia membuka aibnya yang telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bicarakan lagi yang telah dibuka itu kepada orang lain di saat dia tidak hadir gitu. Boleh apa tidak? Itu dibolehkan. Padahal kalau kita lihat dalil umum tadi, Rasulullah mengatakan apa? Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haram. Darah, harta, kemuliaan, kehormatan itu haram. Tetapi apa? Ketika seorang mujahir tadi, orang yang membuka aibnya sendiri, maka haramnya hilang. Kenapa? Di antaranya dalil yang disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar mengatakan apa? Laisa li fajir hurmah. Tidak ada pada seorang, ya, fajir ini diartikan oleh para ulama adalah mujahir. Itu orang-orang yang membuka aibnya itu tidak ada lagi kemuliaan bagi dia.
Tetapi disimpulkan oleh para ulama apa Pak? Yang boleh dibicarakan itu adalah yang dibuka saja. Paham Pak ya? Jadi kalau dalam hadis itu disebutkan mujahir itu adalah apa? Ya misalnya di malam hari dia telah melakukan dosa-dosa, mabuk, berzina dan lain sebagainya. Sampai pagi kan udah ditutup sama Allah tuh, nggak ada yang tahu Pak. Akhirnya di siangnya atau jam 10-nya di saat dia bangun, dia kemudian cerita ke teman-temannya. Ya, imbar hamil tu kedha wa kedha. Semalam aku melakukan ini dan ini katanya. Artinya apa? Maksiat yang telah ditutup oleh Allah, tidak ada yang tahu kecuali dia dan Allah. Tapi kemudian dia buka. Ya. Dan itu ya adalah salah satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak melakukan taubat. Ya. Tapi ingat Pak, yang boleh dibicarakan itu apa yang dia ceritakan saja. Misalnya apa? Dia semalam bilang ke kita, saya semalam mabuk. Maka kita katakan apa? Dia kemarin mabuk. Jangan tambah Pak. Ya, dia habis mabuk kemudian ini. Nah, ini yang lebihnya apa Pak? Yang lebihnya adalah sesuatu yang tidak boleh. Paham Pak ya? Bapak Ibu dirahmati Allah, dasar ghibah itu ya adalah ya haram gitu ya. Ketika ada pengecualiannya seperti yang kita sebutkan tadi ya, maka haramnya itu hilang menjadi boleh ya. Tetapi kalau misalnya di luar yang kita sebutkan tadi, yang tadi memang ada dalil-dalilnya, atau kita temukan nanti ghibah yang lain gitu ya, yang juga ada dalilnya ya, selain 5 yang saya sebutkan, mungkin kita akan temukan juga gitu ya. Bahkan di dalam hadis yang disimpulkan oleh Imam Ghazali itu dalam kitabnya pernah mengatakan apa? Ya, salasah laisa fihi ghibah. 3 yang tidak ada di dalamnya ghibah. Maksudnya apa? Ghibah kepada 3 ini dibolehkan gitu. Seperti apa? Yang pertama adalah Imam Mujair, kata Imam Ghazali. Ya, Imam Mujair. Imam Mujair itu artinya apa Pak? Pemimpin yang zalim gitu. Ya, Imam Mujair, pemimpin zalim. Kita bicarakan dia gitu, ya. Dan pemimpin yang zalim ini ya, yang namanya pemimpin kan tidak terkhusus ya bagi mukmin saja. Kalau misalnya di sebuah tempat yang minoritasnya muslim gitu, artinya boleh orang-orang non muslim menjadi apa? Menjadi pemimpin ya. Artinya apa? Artinya ketika disebutkan di situ bahwa Imam Mujair secara umum gitu ya, maka kepada kafir pun ya kita boleh berghibah. Ya, tidak ada larangan gitu ya. Dan kemudian disebutkan di hadis itu apa nama kesimpulan dari hadis yang disimpulkan oleh Imam Ghazali itu apa? Al-mubtadi' namanya. Mubtadi' ini apa Pak? Orang yang mengada-ngada di dalam syariah ya, bid'ah, ya pelaku bid'ah. Kita membicarakan dia, tujuannya apa? Untuk memperingati yang lain gitu ya. Ini Imam Ghazali sebutkan begitu. Dan yang ketiga adalah apa? Yang ketiga itu adalah al-mujahir tadi. Ya, mujahir itu adalah orang yang terang-terangan di dalam melakukan dosa ya. Jadi kalau kita lihat dari dalil-dalil pengecualian yang ada, maka ini berlaku umum Pak. Baik itu kafir maupun muslim ya. Kalau misalnya ya yang tidak termasuk dalam pengecualian tadi, walaupun kafir ya kita tidak boleh untuk membicarakan apa? Membicarakan kejelekan-kejelekannya. Kenapa? Ya karena memang ya kalau Allah kan sering menyebutkan apa? Ya kalian itu harus berlaku adil kan gitu ya. Dan adil itu maknanya apa? Ya kalian menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Kalau memang seorang kafir itu tidak melakukan kesalahan, ya, tidak melakukan pengecualian, ya, yang kita sebutkan tadi ghibah yang dibolehkan, maka kita pun ya harus berlaku adil juga pada orang kafir. Artinya apa? Itu berlaku umum gitu. Wallahu a'lam bishawab ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya kalau dalam ilmu hadis itu sampai apa Pak? Sampai hadis itu kan ada derajat sahih, ada hasan, ada dhaif. Itu ketahuannya dari mana Pak?
Itu dari kerjaan ulama yang suka ghibah. Ya. Kalau ulama tidak ghibah, nggak akan tahu tuh hadis ini sahih, hadis ini hasan, atau hadis ini dhaif. Kenapa? Karena ulama itu membicarakan, si itu, gitu ya. Misalnya ada 5 orang yang meriwayatkan hadis. Si ini, ya, yang kelima ini, dia pernah berdusta, gitu misalnya. Atau apa? Muruahnya nggak baik, gitu. Ya. Maka kemudian apa? Ya, hadisnya walaupun itu apa, Pak? Ya, ada syawahid yang lain, ada apa namanya? Ya, saksi-saksi yang lain, tetap apa? Hadisnya itu nggak sahih lagi, gitu. Ya. Ya minimal apa? Menjadi hasan li ghairih, gitu kan? Ya. Artinya apa, Pak? Itu kerja ulama dari apa? Dari yang suka ghibah, tetapi itu ghibah yang boleh, gitu. Makanya hati-hati, Pak, jangan nuduh ulama suka ghibah. Kan sekarang banyak orang kan, ulama ini kerjanya ghibah aja nih. Ya. Kenapa? Karena dia memahami syariat hanya dengan dalil umum tadi. Dengan dalil apa? Surat Al-Hujurat ayat 12 yang Allah katakan apa? La yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitam fakarihtumuhu. Dia tidak melihat ada pengecualian yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dilakukan oleh para ulama yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya memang lisan ini ya harus kita jaga, ya. Tetapi apa? Tetapi ketika ya syariat membolehkan untuk kita membicarakan sesuatu yang menurut kita nggak baik, gitu ya. Karena membicarakan orang kan nggak baik, Pak, ya, menurut kita. Tapi ketika syariat itu sudah memberikan lampu hijau, ya, maka kita jangan apa? Jangan mengingkari perlakuan itu, jangan mengingkari perbuatan itu. Kenapa? Ditakutkan kalau kita ingkari nanti kita termasuk orang yang mengingkari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun memang Rasulullah kan mengatakan apa, Pak? Ya man yatman li, kata Rasulullah, ya, barang siapa yang menjamin kepadaku ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahul jannah, kata Rasulullah. Barang siapa yang memberi jaminan kepadaku, ya, apa yang ada di antara ya baina lihyaihi itu adalah mulut, ya, wa ma baina rijlaihi itu apa? Farj, itulah yang di bawah itu, Pak. Ya, jadi barang siapa yang bisa memberi jaminan kepada Rasulullah, mulut dan bawah, ya. Bahkan Ibnu Abbas mengatakan Ibnu Battal namanya. Ibnu Battal seorang ulama mengatakan apa? Inilah yang paling banyak dilakukan oleh manusia dari dosa, antara 2 lubang atas dan lubang bawah. Makanya Rasulullah mengatakan barang siapa yang bisa menjamin kepadaku 2 itu, mulut dan bawah, atman lahul jannah. Artinya aku akan memberi jaminan kepada dia surga, ya. Tetapi bukan berarti apa? Ketika mulut kita ini membicarakan apa-apa yang dibolehkan, misalnya ghibah yang kita sudah sebutkan pengecualiannya tadi, bukan berarti apa? Bukan berarti kita melakukan sebuah dosa. Kenapa? Karena syariat sudah mengizinkan itu, gitu, Pak, ya. Tetapi di luar itu apa? Di luar itu jangan coba-coba ghibah, ya. Apa tadi? Ini mungkin ada yang belum dengar tadi, Pak, ya. Yang pertama tadi, ketika bapak dizolimi dan minta keadilan. Kedua, suami pelit. Jangan suami pelit, minta fatwa. Ketika minta, masa suami pelit? Contohnya suami pelit, minta fatwa. Kalau suami pelit gimana gitu? Kalau masalah kita kan banyak, bukan suami pelit doang, Pak, ya. Jadi yang lain-lain juga bisa. Yang ketiga apa, Pak? Memberi peringatan atau nasihat. Contohnya apa tadi, Pak? Fatimah yang milih. Jadi bisa juga kalau sekarang apa? Kita sedang dilamar oleh siapa? Dilamar oleh Jokowi dan Prabowo. Makanya tanya gitu. Sama seperti Fatimah binti Qais tadi. Yang keempat apa, Pak? Ya merubah, bekerja sama untuk merubah kemungkaran, ya. Kita tahu ada menteri misalnya yang sudah memberikan angin segar kepada siapa misalnya? Kepada ya Yahudi misalnya. Kan rencananya mau apa, Pak? Mau dilegalkan agama Yahudi. Ini kan mungkar nih. Kita harus bicarakan itu. Kalau orang di parlemen itu harus membicarakan itu gitu. Walaupun dia nggak ada di situ.
Ada orang yang memberi angin segar kepada LGBT misalnya. Ini kan kemungkaran. Ada yang apa, ingin melegalkan apa, nanti Islam yang lokalisir gitu kan. Ya, Islam lokalisir itu apa, Pak? Ini kan kemungkaran, Pak. Kita harus bicarakan siapa yang apa? Siapa yang membicarakan itu? Siapa yang punya ide itu gitu. Oh, ada ini. Oh, berarti apa? Kalau dia jangan dijadikan sebagai pemimpin misalnya. Ya, kita harus bicarakan itu gitu. Ya, ana hal taghyiril munkar, bekerja sama untuk merubah kemungkaran. Dan yang kelima apa, Pak? Yang kelima itu adalah orang yang membuka aib sendiri, namanya mujahir. Ya, mujahir. Kalau Imam Ghazali kemudian menyimpulkan ada apa? Imamul jair. Imamul jair itu adalah pemimpin yang zalim. Dan kemudian disebutkan oleh beliau juga apa? Al-mubtadi'. Al-mubtadi' itu adalah pelaku bid'ah. Boleh kita bicarakan. Sehingga apa? Ya, orang-orang bisa mendapatkan apa? Mendapatkan peringatan. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah. Saya kira karena tambahan saja ini ya, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk diri saya dan juga jamaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pengajian kita dan mudah-mudahan menjadi tambahan timbangan amal hasanah kita nanti di hari akhirat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis.